Bapak dan Ibu sekalian, pembahasan aplikasi BS Data P3KE dalam seri BS Data P3KE kali ini sudah memasuki pembahasan tentang halaman temuan. Apakah halaman temuan tersebut? Jadi halaman temuan itu disebutkan di sini adalah pindai data untuk menemukan prioritas perbaikan. Baik, kita lihat apa itu pindai. Ini mungkin untuk menerjemahkan kata bahasa Inggris scan ya. Jadi kalau kita ngomongnya kita campur, biasanya kita akan bilang halaman temuan itu akan nyeken data. Jadi kita gunakan bahasa yang Indonesia, kita akan memindai data. Jadi pindai data untuk menemukan prioritas perbaikan. Jadi ini kata-katanya positif ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya bukan untuk mengkritisi data, tapi kita ambil ke arah positifnya, yaitu kita jadi bisa melihat prioritas perbaikan. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini pada saat instalasi pertama atau setiap selesai memasukkan data, impor data di halaman statistik, kita akan bertemu halaman kosong seperti ini. Nah, untuk memerintahkan aplikasi untuk melakukan pemindaian, kita pilih periode yang ingin dipindai, lalu tekan tombol pindai, akan muncul konfirmasi pindai data periode Februari 2024, yes atau no. Kita pilih yes. Nah, ini akan berjalan, mungkin membutuhkan beberapa saat. Mungkin kita pause saja sebentar. Baik, jadi yang dipindai itu adalah keluarga dan individu, dan yang yang kita temukan eksplisit di sini adalah, atau implisitnya tepatnya, relasi antar keduanya. Jadi kita pemindaiannya keluarga dan individu, termasuk relasi antar kedua data ini. Kita oke kan? Nah, mana nih kok belum muncul juga? Nah, kita mesti milih daerah yang kita mau lihat hasil pemindaiannya. Jadi kita tidak mungkin melihat satu periode, karena ini berarti melihat satu Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Kita kan nggak mungkin punya data sebesar itu. Kita pilih, nah kebetulan data kita adalah di Provinsi Agoson Fosse. Nah, ini Bapak dan Ibu langsung diperlihatkan ada beberapa temuan. Jadi di kategori keluarga atau jenis keluarga itu ada jenis kelamin keluarga sama dengan pasangan. Ditemukan di 4 keluarga. Nah, ini berarti 0,03% dari jumlah data yang ada ya Bapak Ibu di periode 2024. Jadi 0,03% dari jumlah keluarga di Provinsi Agoson Fosse pada Februari 2024. Kemudian ada temuan lagi, kepala keluarga tidak ditemukan, tidak memiliki anggota keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah jenis individu, balita sedang atau tamat sekolah, ada nik duplikat, nik tidak diketahui, nik tidak valid. Nah, ini sebetulnya banyak lagi isu ya, temuan, jenis-jenis temuan, tapi kalau tidak ditemukan tidak akan ditampilkan di sini. Jadi di sini ditemukan 7 temuan, terdiri dari 3 temuan keluarga, 3 temuan individu, yang totalnya disebutkan di kolom total ini, presentasinya sekitar ini. Jadi mayoritas nah ini sebentar, mayoritas ketemuannya itu di nik
NIK duplikat. Sebelum ke NIK duplikat, kita lihat satu persatu. Jenis kelamin kepala keluarga sama dengan pasangan. Nah, ini dapat dimengerti. Kepala keluarganya misalkan jenis kelaminnya laki-laki, kok pasangannya juga laki-laki gitu, suami atau istrinya begitu ya. Lalu atau perempuan, kemudian pasangannya juga perempuan. Kita lihat di kanan itu ditampilkan detailnya. Ini ada 4 data, ada 4 keluarga. Ini lokasinya. Jadi karena kita melihat di kabupaten ini, maka yang muncul di provinsi ini, maka yang muncul informasi kabupaten, kecamatan, dan seterusnya langsung detail nih Bapak dan Ibu. Jadi nggak menampilkan nah ini akan agregasinya, ini detailnya seperti itulah, kita asumsikan seperti itu. Jadi bagaimana ini? Oh, saya mau lihat nih, bener nggak nih? Kita buktikan di dalam data. Kita lihatnya gimana? Kita amankan, kita copy. Klik kanannya Bapak Ibu, kita copy ID keluarganya ini. Terus kita mau lihat individu keluarga tersebut, kan? Karena kita mau lihat kenapa disebutkan pasangannya sama dengan jenis kelaminnya sama dengan kepala keluarga. Kita gunakan menu telusur atau halaman telusur ya. Kita cari di individunya. Nah, kita batasi saja periodenya adalah Februari 2024 sesuai dengan temuan yang sedang kita lihat. Nah, kita masukkan ID keluarga di sini. Di kolom ID keluarga kita paste, tempel kalau bahasa Android ya Bapak Ibu. Jadi di situ akan masuk. Nah, cukup itu saja, kita cari. Nah, ini anggota individu di dalam keluarga tersebut. Jadi memang cuma 2. Kita lihat kepala keluarganya ini McKenna Alicia, kemudian istri atau suami Jania Amira. Kita geser lagi, jenis kelaminnya, loh kok sama-sama perempuan ini. Jadi temuan tadi di halaman temuan menemukan bahwa memang terjadi jenis kelamin kepala keluarga sama dengan pasangannya. Begitu. Kita lihat lagi contoh yang lebih yang berbeda. Nah, ini kepala keluarga tidak temukan. Astaga, kok bisa ya gitu ya. Nah, ini ada banyak, ini lumayan 218. Kita lihat. Nah, kita bisa melihat di 2 tempat ini. Kita bisa lihat langsung di individunya juga langsung ketahuan gitu ya. Sama seperti tadi, kita copy ID keluarganya. Misalkan saya mau lihat yang ini, kita copy, kita cari lagi di halaman telusur. Ini boleh di reset atau di edit langsung bisa Bapak Ibu, karena ini sama ya. Kita mau lihat di periode 2024, ID keluarganya aja yang perlu kita ganti. Kita cari. Nah, ini keluarga dengan ID keluarga 185143258 di desil 4 ya. Kemudian kita lihat hubungan kepala keluarga lainnya, individu keduanya juga lainnya. Mana ini? Memang nggak ada nih berarti kepala keluarganya. Harusnya ada, salah satunya adalah kepala keluarga. Jadi hasil pindai tadi memang menemukan bahwa kepala keluarga tidak ditemukan. Kita lihat contoh lain yang kita di daerah berbeda. Nah, ini Bapak Ibu ya, seperti data tabular lainnya,
kita bentuk sebagai halaman per halaman. Kita coba lihat di halaman lain. Nah, ini di Poselur Iceland ya, di ID keluarganya coba kita pilih salah satu. Kita lihat di laman telusur, kita buktikan lagi nih apakah benar nih nggak ada kepala keluarganya. Kita sudah tempel ID keluarganya, kita cari. Nah, ini ada 3 individu di dalam keluarga tersebut, atau jumlah AK-nya sama dengan 3. Kita lihat hubungan kepala keluarganya. Yang pertama istri atau suami, yang kedua anak, yang ketiga anak. Loh, ini nggak ada lagi nih yang kepala keluarga, kok nggak ada. Jadi begitulah cara kerjanya Bapak Ibu. Jadi aplikasi BS Data P3K ini memindai data keluarga, individu, dan relasinya. Jadi dia melihat apakah benar keluarga tersebut individunya ada 3 dan sesuai dengan format atau komposisi keluarga gitu ya. Jadi harusnya ada kepala keluarga di sini. Jadi ditemukan lagi seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat ini mungkin menarik. Balita sedang atau tamat sekolah. Jadi masih balita tapi kok dibilang sedang sekolah atau sudah tamat sekolah. Masa sih? Kita lihat. Nah, karena kita sudah melihat data individu, kita coba carinya adalah berdasarkan informasi individu tersebut. Apa yang bisa kita pakai? Bisa saja NIK-nya, atau kita juga bisa lihat dari ID keluarganya. Coba kita lihat dengan, nah di sini aja sudah langsung dijelaskan keterangan usianya 4 tapi sudah pendidikannya masih PT, perguruan tinggi atau akademi, tamat SLTA, SLTP, SD. Baru 4 tahun loh Bapak Ibu. Jadi kan nggak mungkin gitu ya. Jadi selain kita perlu melihat atau membuktikan dengan di halaman telusur, kita juga bisa melihat di kolom keterangan ini sudah dijelaskan seperti apa. Kita lihat, coba tetap kita lihat di halaman telusur. Kita tidak lagi melihat di ID keluarga karena kita sedang mencari individu. Kita lihat pakai NIK-nya. Mana tadi NIK? Ini ya Bapak Ibu ya. Maaf, di sini berarti. Nah, seperti itu. Kita cari. Wah, dia juga NIK-nya sebetulnya berganda ini atau duplikat ya. Padahal di ID keluarga yang sama nggak ID keluarganya? Berbeda. Jadi di keluarga berbeda, NIK-nya sama. Nah, tapi disebut padan. Sesuatu lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini terlihat dia baru lahir tahun 2020. Usianya berarti 4. Status kawin belum kawin. Nah, pendidikan tidak atau belum sekolah. Nah, ini sebetulnya datanya benar. Jadi yang ditemukan oleh aplikasi kita ini bukan menyebutkan individu ini, tapi menyebutkan individu yang di bawahnya. Karena NIK-nya sama, makanya dia muncul dua-duanya, tapi sebetulnya yang atas ini tidak benar. Oh, namanya pun sama, berarti ini anak yang sama lah sepertinya ya. Nah, ini di sini pendidikan tamat SLTP. Nah, itu jadi hasil pindainya tadi menemukan seperti yang disebutkan balita sedang atau tamat sekolah. Nik duplikat, wow, apa banyak sekali ini ya. Ada
3.296. Jadi dengan cara yang sama kita bisa melihat satu persatu, atau kita langsung simpan aja Bapak Ibu, atau kirim ke Excel untuk kita tindak lanjuti dengan dalam rangka perbaikan tentunya. Lalu juga ada ini NIK tidak diketahui, maksudnya apa nih? NIK tidak diketahui. Oh, ini dia isinya masih 9999. Ini seharusnya sudah diperbaiki supaya jangan sampai masuk dalam exclusion error dan lain-lain. Nah, kita lihat lagi NIK tidak valid. NIK tidak valid itu maksudnya apa ya? Jadi ini individu ya Bapak Ibu, saat kita lihat datanya di detail bukan kakak NIK yang kita lihat, tapi kolom NIK. Nah, ini kenapa tidak valid? Nah, disebutkan akan keterangannya ini. Biasanya NIK, bukan biasanya ya, format dalam NIK itu kan berisi kode wilayah, tanggal lahir, yang juga menyertakan informasi jenis kelaminnya. Seperti ini kita lihat 6 digit pertama ini kode wilayah kita bisa abaikan karena data ini disamarkan. Ini ada ditulis 011296. Ini harusnya dia lahir tanggal 1 bulan 12 tahun 1996 dan jenis kelaminnya ini harusnya laki-laki, karena kalau perempuan itu kan harus ditambah 40 ya tanggalnya Bapak Ibu, ingat ya. Jadi kalau perempuan itu harusnya ini di sini adalah 41 atau 411296 karena dia jenis kelaminnya perempuan. Ya, kita lanjut. Coba yang ini kenapa ini disebutkan laki-laki ini juga tidak valid. Ini jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya kita lihat digit 98083 ini adalah wilayah, kemudian 805760. Ini kok sama sekali tidak sesuai ya. Harusnya ini 08 0276. Ini bergeser dan ini harusnya ada 0 di sebelum angka 8 ini. Sebelum angka 8 ada 0 dan juga nih harusnya bukan 5 tapi 2. Nah, begitu. Jadi sampai sedetail itu Bapak dan Ibu, aplikasi ini memeriksa kevalidan atau kebenaran NIK. Nah, ini bukan berarti itu pasti salah gitu ya Bapak Ibu, bukan berarti pasti salah, tapi kita jadi punya catatan bahwa ini terjadi temuan seperti itu. Alasannya mungkin ada, dan sepengetahuan saya kalau NIK itu sudah diterbitkan oleh Dukcapil itu tidak dapat diubah ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saja nih NIK-nya memang ini, NIK-nya memang yang sampai sekarang ini, dan itu tidak masalah atau tercatat dengan di Dukcapil. Jadi kita cuma melihat bahwa ini seharusnya sih format isinya harusnya bukan begini, tapi sekali lagi ini bukan berarti ini pasti salah, jadi tidak valid saja. Ini jadi kita bisa melihat bagaimana PS Data P3KE akan memeriksa data tersebut melalui pemindaian ya. Nah, kita ini bisa kita lihat lebih kecil lingkupnya, jadi melalui pemilihan wilayah ini. Jadi kita cuma mau lihat di kabupaten tersebut karena ini adalah data di Februari 2024, memang cuma ada satu kabupaten, makanya isinya pastinya sama gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai masuk ke kecamatan,
Nah, di sini akan berubah angkanya. Nah, kita lihat apakah seluruh temuan ini terjadi di seluruh kecamatan. Tidak. Nah, ini terlihat bahwa di Agoson, di Kecamatan Agoson dan seterusnya ini hanya terjadi temuan-temuan seperti ini. Jadi kita bisa lingkup kecamatan sudah kelihatan. Kita lebih ke dalam lagi di desa kelurahan. Oh, nih terjadinya sama, jenis-jenis temuannya sama juga. Nah, ini sudah di desa ketiga ini, Nantiar ini, Nantariar ini ternyata cuma ditemukan temuan yang ditampilkan ini. Jadi demikian Bapak Ibu, halaman temuan ini akan berusaha membantu Bapak Ibu menemukan sebetulnya kondisi data kita itu seperti apa gitu ya. Ini bukan untuk dalam anggapan negatif bahwa data yang kita punya itu tidak bagus. Tidak. Ini adalah kita jadi bisa memprioritaskan mana data yang menjadi prioritas perbaikan setelah kita melihat temuan-temuan ini. Nah, kita tahu sendiri bahwa data kita itu sedemikian besar, jadi tidak mungkin sempurna. Jadi tidak ada data yang sempurna, sepengetahuan kita semua kan. Jadi aplikasi ini memudahkan Bapak Ibu menemukan mana yang tidak sempurna itu. Ayo kita tindak lanjuti. Baik, data tadi, detail tadi bisa langsung dikirim ke Excel. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dengan Excel atau menggunakan untuk keperluan lain. Sekian, sepertinya kita sudah membahas semua tentang halaman temuan. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih.